Oke, ketemu lagi dengan kami orang-orang yang humble. Ya, bersama kami dari podcast Project Gen. Ya, ini udah berapa kali ya, Mas? Wah, ini episode 3 kayaknya. Enggak lah, lebih lah. Harusnya lebih ya. Cuman ya nantikan yang belum-belum. Oh, kita stok banyak berarti video ya. Iya dong, ya. Oke, kita kedatangan orang yang berbahagia, bukan? Seperti orang mau menikah aja. Ya, kita jumpa dengan sahabat saya, namanya siapa, Bang? Bang Situasi Gea. Wah, Bang Situasi Gea. Beliau ini gembala juga. Ya, dia gembala, boleh panggil pastor, abang, ya kakak, boleh. Tapi dia guru juga ya. Oke, kita tanpa berlama-lama, ya. Mungkin kalau yang satu ini mungkin pada kenal. Host magang. Oh ya, host magang. Yang katanya bandara, nganter orang ke bandara. Oh iya. Oke, kita bersama, kita tempatnya ini namanya Cafe John Lebron. Ya, jadi sambil kita promoin. Enggak. Jadi kita di sini bisa pakai tempatnya luar biasa. Terima kasih. Jadi silakan datang, daerah lokasinya di samping Unrika. Ya. Batam ya. Jangan cari di Sumatera Utara, tidak ada. Oke, kita mau lebih kenal lagi Bang Situasi Gea. Iya. Ya, terima kasih untuk kedatangannya. Oke, Bang. Buat acara kita di Project Gen. Mungkin banyak acara Project Gen, tapi ini spesial untuk tamu undangan. Yes. Oke, boleh perkenalan cukup panjang karena waktu kita panjang, boleh perkenalan ya, namanya siapa, dari mana asalnya, sukunya dan sebagainya lah, boleh. Oke, Bang. Ya, terima kasih tentunya untuk waktu yang diberikan. Tentu sangat merasa bahagia dan senang karena Bang Sam boleh invite saya di tempat ini dan juga Abang. Dan ini satu sukacita juga ya bagi saya. Tanpa berlama-lama, perkenalkan nama saya Situasi Gea. Wah. Sekarang ini juga saya sebagai seorang pastor atau gembala di satu gereja, Bang. Boleh sebutkan aja. Nama gerejanya Gereja Kemah Injil Indonesia. Kemah Injil Indonesia berarti GKI. Ya, GKI. Ya. Wow. Sebenarnya ada di Jakarta dan tentunya di Batam ini termasuk yang masih baru lah ya. Masih baru. Banyak berdiri ya, yang namanya GKI. Iya, benar. Dan sekarang juga saya setiap hari sebagai seorang pengajar. Di satu sekolah. Dan setiap hari saya juga terus melakukan pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Woi, luar biasa. Ini pas banget dengan tema kita nih. Yes. Tentang pelayanan ya. Iya. Bang Situasi. Jadi suku mana, Bang Situasi? Iya, saya asli dari suku Nias. Nias. Dan berbicara pelayanan, beberapa saya juga pernah pelayanan di tempat lain. Iya. Berarti semarga ya, Bang? Semarga. Oh. Cuman abang ini apa tuh? Sudah merasakan Nias, saya belum pernah. Ya. Berarti Bapak Nias? Iya, saya Nias KTP, bukan. Saya campuran ya. Jadi oke, dari Nias. Sudah berapa lama di Batam? Ya, saya di Batam ini kurang lebih 2 tahun lah ya. Oh, 2 tahun. Sebelumnya saya pelayanan di Sulawesi Tengah. Jadi sebelum di Batam? Ya, sebelum di Batam saya ada Sulawesi tempat Tengah. lain. Dan juga pernah pelayanan di Medan. Iya. Waktu dan juga di daerah Riau. Ya, Puji Tuhan itu karena arahan Tuhan, jadi biarkanlah saya untuk bisa datang pelayanan di Batam. Iya. Tahun-tahun berapa ya? Iya. Di Batam. Di Batam tahun 2023. 2023. Oh, Iya. sangat masih baru lah ya. Masih baru-baru sih. Iya, tapi udah merasakan pahitnya Batam ya. Saya udah sangat merasakan bagaimana dinamika hidup di Batam ini seperti Apalagi apa. 2 hari yang lalu ya. Iya. 2 hari yang lalu pahit banget ya. Kehilangan Apa itu? itu. Iya, Kendaraan. 2 hari yang lalu itu memang ada satu dinamika yang bagi saya mengejutkan juga tentunya. Di Ini sangat mengejutkan karena kan dinamika ini membuat kita shock dan kita bisa berada dalam titik paling rendah. paling rendah ya. Rendah sehingga kita bertanya,
apa rencana Tuhan di balik semua ini. Iya. Karena aku berpikir dan mengambil apa ya yang Tuhan izinkan Iya. dan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Iya, kehilangan motor ya. Iya, kehilangan motor. Tapi Tuhan gantikan yang baru. Puji nama Tuhan. Iya, tapi berjuang lagi ya. Memang itu bisa perjuangan juga. Ya, tentu ini bukan sesuatu yang gampang juga. Iya. Jadi memang ada dinamikanya, kita pernah tutup. Tapi di dalamnya itu kalau kita hanya sekedar iman tidak juga, tapi harus Ya. ada usaha yang lebih ekstra tentunya. Right labora. Iya, orang. Berdoa dan bekerja. Berarti dulu waktu sebelum mulai di Batam, berarti Betul. kalian di Sulawesi ya? Iya. Tahun berapa itu, Bang? Saya pelayanan tahun 2020 sampai 2022. Itu yang di Sulawesi ya? Iya, di Sulawesi. Oh. Berarti lumayan lama Pak sebenarnya. Iya, benar. Iya, di Sulawesi. Oke. Jadi cukuplah perkenalannya ya. Iya. Oh, sudah menikah belum? Oh, Nah, iya, itu yang betul. penting ya. Mana tuh? Halo. Nanti dikira jomblo yang lain pada gincar nih. Ya, kalau sekarang ini memang kita masih sendiri dan kita berdua bersama Tuhan. Artinya, dan saya memang masih belum menikah. Oh, belum menikah. Jadi sebelum menikah, tolong hubungi kontak di bawah ini. Ya, hubungi saya juga bisa. Langsung apa? Direct ya. Gitu ya. Nanti kalau IG-nya boleh ya kan? Oke. Oh gini. Ini dengan usia muda ya kan? Lalu memilih jadi gembala di satu gereja GKI namanya kan? Kenapa kok menjadi terpanggil jadi gembala? Kenapa tidak jadi pengusaha saja? Ya. Ya kan gitu. Sebenarnya kalau kita melihat dan kalau kita belajar dari pengalaman menjalani pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah, Bang. Iya. Bukan sesuatu yang gampang. Tidak segampang membalikan telapak tangan bagaimana kita mengikut Kristus, apalagi di masa-masa muda begini. Iya. Banyak anak muda sekarang ini memiliki konsep begini. Kalau ketika Anda sedang muda, Anda harus happy dan bahagia sebetulnya cari kebahagiaan tersendiri. Iya. Tetapi bagi saya kebahagiaan itu berbeda-beda. Oh. Jadi sumber kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Jadi bagi saya ketika saya mengikut Tuhan, pelayanan di usia muda begini, itu satu sumber kebahagiaan yang luar biasa. Wah. Nah, Apa dan harus jadi gembala ya? Harus. sebenarnya untuk mengikut Tuhan itu tidak Harus juga tidak, sih, tidak tapi harus. ini pilihan. Nah, ini pilihan dan juga panggilan tentunya. Panggilan, Ada ya, pilihan ya. dan panggilan. Nah, titik baliknya saat memantapkan diri jadi gembala itu apa? Ya, titik baliknya itu ya tentu apa namanya ya, butuh apa namanya kemampuan dan memang harus ada klik ya, sama Tuhan ya, Iya. titik baliknya. Oh, kayaknya aku jadi gembala lah. iya. Ada yang kayak gitu. Itu tuh kapan itu apa terjadi atau ada suara Tuhan kah? Gimana? Ya kan? Kan sekarang tuh, Ya. aku bersemedi di satu tempat, akhirnya aku jadi gembala. Iya. Itu gimana tahu? Itu Iya. gimana? Jadi memang saya ketika masih remaja ya, tapi sebenarnya sekarang masih muda juga. Wih, masih remaja Jadi, gitu ya. Masih termasuk muda ya. Dibanding 200 tahun ya. Haleluya. Jadi memang saya sejak umur remaja, Iya. SMP, SMA, saya itu suka dengan hal yang Qurannya, Bang. Sangat suka menyenangkan dengan hal yang Qurannya. Isu Tuhan. Nah dari situlah saya merasa bahwa saya ingin melayani Tuhan. Oh, Ya, gitu. dari situlah saya Iya, berpikiran iya, dan iya. berdoa Tuhan, jika Kau berkehendak, izinkan saya melayani. Iya. Nah, jadi dari situlah sebenarnya dan ada komitmen untuk melanjut ke perguruan tinggi sekolah teologi Oh, tahun berapa itu? Tahun berapa? tahun 2015. 15 ya. Oke, siap. Ya. Jadi dulunya saya kuliah di Surabaya. Wah, Ya, Sulawesi, Surabaya, Dan saya Riau, dari Surabaya. Nias. Iya. Panjang ya? Iya, jadi saya benar-benar dibentuk. Jadi guys, memang mengikut Tuhan itu benar-benar kita tunduk pada kehendak Tuhan. Dan saya di situ benar-benar dibekali, dihantam, katakan begitu, Wow. sampai bisa
mampu menjalani pelayanan dengan baik dan kuat mentalitas. Oh. Karena di dalam ada pelayan tentu ada begitu banyak tantangan-tantangan. Ya. Jadi singkatnya, saudara, itu panggilan juga ya, Iya, yang panggilan. nggak gampang juga ya. Iya. Jadi gembala saat ini Batam dengan banyak gereja. Iya. Ya, apalagi Ya kan? anak muda ya Pak, Iya. nggak serta-merta langsung kalau bahasa Jawa mak berduduk gitu. Menduduk. Tiba-tiba aja Oh, pendeta. tiba-tiba. Mas pakai bahasa Jawa sih. Ya susah juga Pak gambarinnya. Iya. Iya. Ya pilihan juga itu. Iya. Nggak semua orang mau ya kan jadi gembala ya kan. Tengah-tengah gejolak gereja yang semakin hari semakin banyak, perjuangan dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya lebih dalam lagi boleh undang beliau. Beliau juga bisa khotbah, main musik juga oke. Serba bisa, mengajar bisa, berikan saudara materi-materi supaya masuk surga. Oke. Kita mau lebih dalam lagi nih, Bang. Oke. Kita mau bahas tentang satu hal. Oke. Ada pertanyaan yang cukup Dalam. cukup luas, cukup bertanya-tanya sebagai orang Kristen. Oke. Kenapa harus melayani Tuhan? Oke. Kenapa harus melayani Tuhan? Kan orang Kristen apakah ini dan sebagainya, kenapa kita harus melayani Tuhan? Enjoy aja kan, kita juga anak Tuhan toh, gitu Iya. kan? Oke. Coba kasih pandangan bagaimana, Pak? Oke. Memang berbicara tentang pelayanan, ada beberapa anggapan berpandangan begini dan menimbulkan pertanyaan. Apakah pelayanan itu suatu pilihan atau kewajiban? Iya, benar. Atau keharusan? Ya. Nah, pertanyaan ini kadang-kala membuat orang bingung. Mana sih yang benarnya? Apa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, apakah ketika kita melayani itu suatu keharusan Ya. atau formalitas, rutinitas, Ya. atau kewajiban kita sebagai orang percaya? Benar. Kalau kita mengkaji, kita melihat di dalam Alkitab, dia menceritakan bahwa setiap orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu mau tidak mau hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi kita sebagai anggota tubuh Kristus yang telah ditebus oleh Yesus, jadi itu suatu keharusan. Tentu dalam keharusan dalam hal ini tanda kutip bukan keterpaksaan. Tanpa bukan keterpaksaan juga ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa pelayan itu terpaksa, udahlah daripada saya ingin saya terpaksa. Tidak. Karena pelayan itu adalah suatu kebahagiaan tentunya. Iya. Kita melayani suatu kebahagiaan dan itu adalah termasuk dalam tugas dan panggilan gereja. Tubuh ini adalah sebagai gereja Tuhan. Iya. Eklesia. Kita ini adalah tubuh Kristus. Iya. Jadi dalam kita menjalani iman kita kepada Kristus, ya tentunya kita harus menjalani ketiga-tiga tugas panggilan gereja itu. Iya. Ada diakoni atau pelayanan, Yes. ada marturia atau kesaksian, iya. dan ada juga koinonia, persekutuan. Jadi tiga-tiganya ini buku kali itu, Bang. kita harus menjalaninya. Jadi kalau saudara mau Tiga fungsi ya? ada tiga tugas panggilan gereja. Tugas gereja. Iya. Ya kan, koinonia, ya kan? Ya, koinonia, Marturia. Marturia. Ya kan? Teman-teman catat besok ujian. ya, dan diakonia. Jadi di dalam tiga panggilan gereja itu salah satunya tadi adalah diakonia, Pak. Pelayanan. Pelayanan ya. Jadi pelayanan itu tidak bisa terpisah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang percaya, Kristen, ya. ya. Tidak bisa. Dan itu bukan terpaksaan ketika menjalaninya. Kita jalani dengan sukacita karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Wow, luar biasa. Jadi Haleluya. itu sudah lama ya orang tahu ya. Maksudnya bukan orang tahu sih. Udah banyak yang tahu, cuman diingatkan kembali. Iya. Ternyata tugas gereja itu ada tiga. Ya, salah satunya diakonia. Soalnya belakangan ini pada anak-anak muda pada pudar, Pak. Iya, benar. Nah itu, ya ternyata agak sedikit terjawab. Ya, kita mau lanjut pertanyaan. Umur berapa harus melayani Tuhan? Jadi gini, dalam panggilan tugas gereja, diakonia itu ada nggak umur yang harus kita
oh ini cocok nih melayani nih. Standar gitu, Pak. Standarnya, Standar. SOP-nya lah ya. Ada RT-nya. Minimal usia. Minimal usianya kan. Harus gitu kan. 17 plus apa gimana? Ya benar kan, Iya. gitu kan. Kalau bangsa dalam perjanjian lama kan 12 tahun ya kan, usia 12 tahun itu. Ya. Ya. Jadi sebenarnya di dalam pelayanan Tuhan itu tidak pernah dan jangan dicatat kalau Anda melayani Tuhan harus umur begini 15 tahun, 20 tahun tidak. Iya, Ketika Tuhan Yesus aja mau persembahkan, mau melayani bedal itu umurnya 12 tahun itu sangat-sangat Iya, anak-anak 12 tahun sudah pelayanan anak tuh. itu. Di bait Allah ya. Ya di bait Allah. Tetapi 12 tahun. artinya apa di sini? Bahwa melayani itu tidak memandang usia. Oh, Tidak gitu. melihat Catat minimal itu. usianya berapa. Tidak. Oh. Jadi setiap orang, siapa saja yang sadar dirinya adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja Kristen, anak pemuda Kristen. Iya, iya, iya. Jadi tidak dilihat usianya seberapa saja. Benar. Oke. Oh gitu. Ya. Ini masih standar melayani. Apakah mau melayani Tuhan itu harus dibaptis dulu atau tidak harus dibaptis sudah boleh melayani? Coba itu pandangan yang cukup Ya sih, itu kontroversial. sempat diperdebatkan juga, Pak. Diperdebatkan, nggak? Iya. Masa gini, misalkan ada orang yang rindu banget nih melayani hatinya gitu kan, tapi waktu masuk ke satu gereja dia bilang yang nggak boleh karena kamu belum dibaptis di gereja ini, ya itu gimana, Pak? Oh iya. Oke. Gimana? Pandangan Bang situasi lah. Oke, memang ya berbicara tentang baptisan, kadang-kala memang memiliki pro dan kontra tergantung daripada setiap kadang-kadang doktrinal gereja atau sinagogik tertentu. Kadang-kala ada perbedaan, tetapi kalau kita melihat secara esensi, perbedaan itu tidak menjadi satu acuan untuk berpisah, tidak. Iya. Tetap satu pada tujuan, tetapi kadang-kala dalam pemaknaan dan praktikanya kadang-kadang berbeda, Bang. Jadi artinya begini, berbicara tentang baptisan, apakah orang yang melayani itu harus dibaptis dulu? Iya. Begitu kan? Iya. Apakah harus sudah dibaptis dulu baru melayani? Bagaimana kalau orang ini baru anak remaja, ya kan? Iya. Apakah harus dibaptis? Nah, artinya kembali kepada pengertian baptisan tadi juga. Baptisan itu adalah artinya penyerahan diri diselamkan dari kata baptizo bahasa Ibrani, artinya diselamkan, dihapuskan dosanya. Jadi ketika dia dihapuskan dosanya itu tidak melihat usia lagi di situ sebenarnya, tidak melihat usia. Jadi kalau misalnya seseorang mau melayani berbicara tentang baptisan, itu kan ada dua konsep baptisan. Iya. Kalau misalnya di dalam konsep kekristenan, anak kecil itu disebut baptisan juga, karena disebut baptisan. anak, ya. Baptis anak. Iya. Tapi sebenarnya konsepnya itu adalah bukan baptis anak, Iya. tapi penyerahan anak. Penyerahan anak. Nah, jadi kadang ada gereja tertentu yang berkata bahwa itu baptisan anak. Ada baptisan. Ada baptisan dewasa. Ada penyerahan anak. Nah, Iya. jadi itu di konsep ya, di baptisan anak. Oh. Kalau udah dewasa atau remaja itu sebenarnya itu baptisan. Kemudian kalau misalnya seseorang mau melayani, tidak harus ada formalitas yang sangat sakral dengan baptisan sebenarnya. Tetapi yang penting adalah peneguhan iman di dalam pelayanan sebenarnya. Harus ada peneguhan iman di dalam pelayanan seseorang. Seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung dari jawaban Bang situasi bahwa bukan menjadi tolak ukur sesuatu dalam melayani Tuhan harus dibaptis dulu. Ya, tidak menjadi indikator. Tapi harus tetap mengikuti peraturan gereja lokal masing-masing. Gitu ya. Tidak bisa terlepas daripada ART atau aturan-aturan yang berlaku di dalam gereja yang menaungi seseorang itu melayani. Benar. Tetapi bukan harus baptis tadi, tapi peneguhan itu cukup, sama seperti seorang pendeta misalnya. Itu kan ditakbiskan kan, bukan dibaptis. Tapi harus ditakbiskan itu diteguhkan kembali panggilannya dalam melayani Tuhan. Benar. Nah, jadi gini Bang, kan apakah ini melayani itu, ini konsep tentang melayani. Melayani itu harus di gereja atau bisa di luar gereja? Ada kadang gini, orang udah nggak mau lagi melayani di gereja. Bagaimana pandangan Abang? Melayani harus di gereja atau gimana tuh?
Kalau Tapi kita jangan tegang-tegang banget ya Bang. Iya. Kita lagi ujian nasional ini. Nah, itu ya. Ya, Ya, kita lebih relax aja ya. ya relax, artinya. relax. Kalau Boleh mulai minum dulu Bang. Ya, oke, Coba monggo. minum. Thank you. Jadi melayani itu sebenarnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Pak. Ya. Ruang, tempat dan waktu dan suasana. Mhm. Jadi pelayanan itu tidak harus di dalam gedung. Mhm. Para murid Yesus itu ketika melayani di mana? Di bukit-bukit mereka jalan kaki, diutus rasul-rasul termasuk Rasul Paulus, Ya. Silas, Timotius, diutus pelayanan di ladang-ladang. Itu bukan dalam gereja semua, Pak. Oh, ya. Jadi pelayanan itu tidak harus di dalam gereja. Pelayanan saat di lapangan. Dan jangan salah, sekarang ini yang sangat memudahkan kita dalam pelayanan termasuk misalnya kita menggunakan media sebagai sarana Media sosial. media sosial dalam Gitu. sarana dalam ya berbagi berkat dengan sesama, Oh, iya. melayani Tuhan, memberikan inspirasi rohani, menguatkan mereka. Jadi itu adalah bentuk pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak harus merujuk pada harus di gereja, di Harus tempat di yang bagus. gereja. Ya. Tidak, sekarang ini begitu banyak pelayanan di lapangan, penginjilan, misionaris di lapangan, gitu ya. Mana tahu ada pandangan dari Mas Restu atau apa gitu. Apa yang pandangan? Tapi pandangan. Pandangan. Wah, itu ntar dari mata turun ke hati, beda lagi. Tapi ada gini Pak, ada mungkin ya, ada pemikiran orang seperti ini. Aku nggak perlu tiap inilah pelayanan di gereja, tapi aku pelayanan di luar gitu. Jadi nggak perlu lah aku ke gereja. Nah, kayak gitu ada juga tuh kayak gitu tuh. Iya, gimana tuh? Menurut dalam situasi gimana? Oke, itu tergantung konsep dan sistem seseorang dalam melayani juga sih. Ya, jadi kalau kita mengkaji lebih dalam pelayanan itu bermacam-macam. Ada yang disebut pelayanan meja. Pelayanan meja itu tidak harus dilihat orang lain, Iya. tapi dia melakukan pelayanan. Ya, benar. Nah, ada juga pelayanan yang memang harus dilihat orang, mau tidak mau. Jadi ada begitu banyak cara untuk melayani Tuhan. Yang penting bukan masalah dilihat orang, ini dilihat tampil dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana dia mempraktikkan pelayanan itu dengan sesungguhnya. Ya, baik di lapangan. Sorry nih Bang, setuju nggak Abang kalau misalnya dia nggak ke gereja lagi, tapi dia pelayanan di luar? Nah, itu Gimana tuh. tuh? Itu tuh. Gimana? Sebenarnya bagi saya agak kurang pas juga sih sebenarnya. Kurang pas ya? Ya, Kurang pas loh. kurang pas. Jangan males agak Bukan salah ya Pak, bukan salah ya. Bukan salah, tapi Bukan. agak kurang pas. Kurang pas Saya tidak ya? menyalahkan. Ya. Jadi kita Berarti kalau pandangan dia pas di luar itu gimana? jadi artinya Susah nih pelayanan tindak itu bebas ini kan? ya kadang-kadang dibilang itu siapa pelayan ya, pelayan di luar itu seperti apa dulu kan? Iya, Itu harus ditanyakan. Pelayan misionaris, penginjilan lapangan, atau penginjilan di pasar-pasar kayak di Sulawesi Utara itu ya, di Kota Manado itu Soalnya- mereka ada kegiatan pelayanan itu ya. Kalau ada pekan, mereka pelayanan. Tak firman Tuhan, haleluya ya. Tetapi Tuhan juga selalu dan menegaskan bagi kita sebagai orang percaya. Ibrani 10 ayat 24 berkata bahwa janganlah kita juga menjaga diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jadi nggak ada artinya, alasannya. ya, Nggak ada alasan. boleh melayani di jalanan di mana saja di luar, tetapi ingat harus ada pertemuan bersama. Tapi kalau dia buat pertemuan di luar gimana Bang? Kalau ada pertemuan di luar itu yang kita tanyakan justru. Pertemuan di luar itu seperti apa? Iya itu. Atau sama siapa dulu? Iya. Maksudnya dia pertemuan ibadah di luar. Oh. Jadi dia buat untuk gereja gitu, gimana? Oke. Iya kan? Dia buat komunitas tuh di luar tuh. Oke. Ya kan tanpa organisasi, Tanpa organisasi. badan gereja gitu kan? Jadi tanpa dia buat gedung. persekutuan gitu. Iya, Di luar. gimana tuh? Tapi sebenarnya ya. Atau bahasanya sekarang hafruta. Apa itu apa? Hafruta itu pemuridan. Pemuridan. Yes. Ya. Bahasa Cara apa tuh- ya? Bahasa apa tuh? Terjemahan mana? Nanti akan Kevin buat. Itu tugasnya berat, Vin. Memang luar biasa lama yang satu ini. Jadi apa namanya ya? Gimana itu ya? Kalau misalnya persekutuan di luar saja ya kembali ke tadi 3 tugas dan pelayanan gereja itu. Jadi sebenarnya pelayanan itu atau dalam persekutuan itu tidak harus dalam gedung. Tapi
sebagai orang percaya juga perlu ada namanya legalitas dalam pelayanan. Legalitas ya. Nah, legalitas itu penting juga di dalam Pengakuan. pelayanan. Iya. Jadi seperti tadi, jangan hanya katakan saya ini ada persoalan di luar, tapi belum ada legalitas atau yang menaungi lah tentu ya misalnya, atau ada sinode gereja yang menaungi, ya itu harus ada legalitas seperti itu. Ya pertanyaan nanti lah, Iya. lu menikah di mana? Nah, Kan gitu. gitu. Iya. Jadi Lah, lu mati siapa yang kuburin? iya, jadi memang harus Kan memang gitu. ada gedung juga, Bang. Wah, Ya, makanya saya bilang tadi ya, Salam. puji Tuhan. Jadi harus ada gedung juga. Jadi kalau misalkan kita pelayanan di luar Iya. tanpa badan hukum atau Iya, yang Ya, menaungi, organisasi ya. kita ditanyakan nih asalmu dari mana, pasti kayak gitu ya Pak. Iya. Iya, iya. Nanti kan pertanyaannya kan penyerahan anak gimana? Iya, Kan menikah gitu. bagaimana? Sedangkan di apa tuh? Di Indonesia atau di mana di negara-negara ada peraturan ya kan? Iya. Harus ada penyerahan surat penyerahan anak, ya kan? Surat baptisan, ya kan? Dan sebagainya. Pernikahan apalagi? Iya. Ya kan? Ya, mungkin catatan sipil di mana pernikahan itu ya? Iya, iya. Lebih merujuk ke situ ya, Bang. Iya. Jadi jangan tinggalkan gereja Iya, jelas. selagi ada gereja. Ya, jadi memang tidak terlepas daripada gedung gereja itu juga. Kita memang sedang mencari domba-domba di jalan-jalan tak kemana. Iya. Tapi domba itu harus dikumpulkan, Bang. Oh iya, Nah. harus dikandang. Harus dikasih kandangnya. Tapi kalau dia nanduk-nanduk terus, Pertanyaannya yang nanduk-nanduk ini kayak gimana nih Pak? Itu yang bahayanya, Bang. nanduk bolong lari dia. Aduh, itu yang bahayanya. Tapi baiknya Tuhan kita dia cari satu ya kan, dia tinggal 99. Wah luar biasa. Ya. Luar biasa ya Bang. Ya cukup menarik ini, cukup menarik. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Tris tuh atau mau kita share boleh. Jadi nggak harus bangun situasi, kita mau melebur ya. Iya. Ya. Apa ya? Minum dulu Bang. Moga-moga. Aku dari tadi minum terus gak ada yang minum. Moga-moga. Mas terus nih, kausan atau apa? Minum terus, kayak mana ini? Bang, aku mau nanya Bang. Apakah kalau sudah melayani itu sudah dianggap dewasa iman, Bang? Oke. Sebenarnya melayani itu bukan berarti menjadi satu acuan bahwa orang ini sudah dewasa secara iman, tidak juga sebenarnya. Iya. Ya, jadi berbicara kedewasaan itu suatu pilihan. Hmm. Ungkapan umum bilang begini, umur itu bersifat relatif, tapi dewasa adalah sebuah pilihan. Jadi ada banyak memang ya kita temukan ya, kadang-kadang kita temukan dan kita melihat ini udah berumur misalnya. Sorry ya, bukan menyinggung yang sudah berumur ini. Jadi kadang-kala ada, tapi belum tentu dewasa, misalnya dewasa dalam bertindak dan sebagainya. Nah, tetapi kalau bicara dalam iman, seharusnya dalam pelayanan itu harus lebih dewasa. Seharusnya. Harusnya ya. Ya, seharusnya. Berarti gini dong, gereja harus mempersiapkan, Ya. ya kan? Yang seperti tadi peneguhan iman, sebelum peneguhan iman itu dilakukan, berarti ada pelajaran-pelajaran yang Pembekalan lah ya. Iya. Pembekalan. Iya. Ya, Ya, memang. tentu itu harus ada pembekalan rohani. Ya, Ya, jadi dari itulah dia waktu dia sudah dewasa. Jadi dewasa dalam pelayanan ini ada beberapa bagian sebenarnya. Ya. Dewasa secara pengetahuan akan firman Tuhan, dewasa dalam praktikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ada Gitu. orang yang dewasa secara pengetahuan secara Alkitabiah. Tapi tidak Ini mirip- praktikalnya. Nah, ini mirip ahli Taurat, Pak. Oh, Ini yang bahayanya, mirip ahli Taurat. Dia kuasa seluruh Alkitab, tapi praktiknya belum tentu. Jadi banyak yang ahli Taurat ini. Bisa jadi ada seperti itu. kita tag nama dia nanti. Ampun semua. Dan ada juga yang memang pengetahuan secara kita tidak terlalu mendalam, tidak terlalu dalam gitu. Tetapi praktikannya sangat bagus. Tapi mana yang kita pilih nih? Kan kadang-kadang ada prakteknya tapi nggak ada pengetahuannya. Maaf nih, Iya. banyak pelayan Tuhan tuh kayak gitu kan. Dia praktek rajin tapi bahasa Iya. kita tidak. Oke, jadi Itu kan jadi gimana, Bang? sebenarnya itu praktek dan teori itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Bagaimana kita bisa juga mempraktikkan sementara kita tidak punya teori? Iya, iya. Maksudnya- Bagaimana juga kita punya teori tapi kalau kita tidak mempraktekkan. Jadi Iya. kedua-duanya harus berjalan Iya. berbanding lurus dia.
Ya. Teori ada, praktek ada, berjalan Ya, bisa. ya, seperti masak gitulah ya. Kita tengok teorinya dulu ya kan, baru kita bisa praktiknya ya kan. Iya. Bang? Ya, kalau Oke. kita praktek dulu terus habis itu teori nggak tahu, Ya. jadinya berantakan Ya, gimana? Iya. kita nggak tahu itu kan garam, kita Iya. nggak tahu itu kan micin dan sebagainya ya. Oke Bang, luar biasa. Kayak gitu ya. Jadi berarti kita garis bawahi gereja harus siap dalam pembekalan. Iya. Ya, Terutama generasi muda. hari-hari sekarang ini ya, itu generasi itu harus. Jadi sebelum dia pelayanan tuh benar. Ya. Ada satu gereja Protestan tuh saya suka itu apa itu? Malua atau apa? Katekisasi atau apa Iya, namanya? katekisasi. Ya, katekisasi. Seperti itu. Ada yang harus mereka apa dan sebagainya. Tapi tidak itu menjadi tolak ukur kedewasaan ya. Iya. Iya ya, benar ya. Berarti kedewasaan itu pilihan ya, Bang. Iya, pilihan. Walaupun ada quote saya kan, ada kata-kata saya, dewasa itu pilihan, tapi tidak mau memilih untuk dewasa. Karena kenapa? Capek. Iya. Capek. Dan ingat, tidak memilih pun itu suatu pilihan. Iya. Oh, gitu ya. Orang yang tidak memilih pun itu suatu pilihan juga. Iya, catatan itu. Berarti golput tuh pilihan. Pilihan Juga itu itu. pilihannya. Keputusan ya. Iya, keputusan. Yang menjadi sebuah pilihan. Iya, yang suatu tinggi. pilihan. Wah, cukup menarik ya. Iya. Dalam banget lah pembahasan kita pelayanan ini. Oh ya gini loh. Jadi kita nih, berarti sebuah pelayanan itu tidak melihat sikon, tidak melihat waktu tadi ya, tempat Iya. dan abang sudah jawab. Iya. Gini, kita lebih dalam lagi Bang, kita mau bahas. Ternyata dia sudah tercemplung dalam satu pelayanan. Kita ambillah satu nama gereja, karena abang kan gembala juga nih. Yes. Kita mau bagaimana cara mengatasi apa? Dia sudah totalitas nih pelayanan, Oke. totalitas. Ternyata kan tidak ada pembekalan. Dia bahasa beratnya itu adalah mereka orang luar tuh pandang itu kayak dimanfaatkan tenaganya Iya. di dalam satu denominasi gereja, ya kan? Dimanfaatkan. Tapi dia karena hati untuk melayani ini, dia bergebu-gebu. Suatu saat dia sakit hati, Bang. Oke. Sakit hati kan. Karena ada banyak ini, kita nggak oknum lah ya, oknum kita sampaikan. Ada beberapa hamba Tuhan itu, kamu ini harus pelayanan dan sebagainya. Malah dia dicap pemberontak, dicap ini. Bagaimana abang mengantisipasi itu terjadi? Oke. Sebelum itu terjadi. Sebelum terjadi ya. Kayak mana menurut abang sebagai gembala kan nanti kan menato gereja bang jadi 5.000. Haleluya. Praise the Lord. Kayaknya curhat bang. Enggak sih. Tapi memang itu Tapi harapan ini kita, Pak. ini bukan sebuah curhat, tapi ini Ya. sebuah yang terjadi. Realita ya, Realita tahun ke tahun. Ya. Sebelum saya melayani ini terjadi, Ya. gitu kan. Oke. Itu yang saya dapat dan teman-teman tuh di luar banyak cerita. Bagaimana menurut abang caranya itu ya? Mengantisipasi, lalu kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan solusinya? Gitu. Ya, solusinya begitu ya. Memang seharusnya ya gereja itu benar-benar menjadi wadah. Jadi wadah. Dalam mempersiapkan, membekali, mengajari, mendoktrinal anggota-anggota jemaatnya Iya. dengan konsep sesuai dengan Alkitabiah, bukan dengan maksud dan motivasi tertentu. Jadi artinya begini, kembali kepada pemahaman doktrinal bagaimana dia dibekali tentang pemahaman arti pelayanan itu seperti apa. Sebenarnya gini Bang, kalau kita berpikir dalam pelayanan itu, ada orang bilang begini, melayani itu ada untungnya. Kenapa pengen melayani? Ada untungnya, nanti Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Iya, ada motivasi di balik itu ya. Iya, tapi sebenarnya itu salah konsep. Justru melayani itu adalah seseorang yang mau berkorban untuk Tuhan. Iya. Dan pengorbanan kita itu tak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus tentunya. Iya, itu tak sebanding dengan apa yang Tuhan telah korbankan bagi setiap kita sebagai anak-anak. Jadi cara mencegahnya bagaimana? Jadi ya memang kita harus benar-benar membekali, memberikan pemahaman secara mendalam supaya nanti jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan termasuk tadi jemaat itu bukan dimanfaatkan dalam pelayanan. Iya. Tidak bisa. Tapi misalnya kalau itu terjadi, Bang. Oke, kalau itu terjadi artinya
ya kita harus evaluasi diri sebagai gembala misalnya. Sebagai gembala. Berarti ada yang ini salah nih. yang Berarti ada yang salah nih dengan upgrade. iya dengan pelayanan saya, penggembalaan saya ada yang salah nih. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Nah, berarti ada yang tidak pas. Nah, itu kembali bagaimana mementoring setiap anak rohani tentunya atau jemaat-jemaat yang secara alkitabiah tanpa harus dimanfaatkan, tetapi cukup dimotivasi dengan firman. Abang cari nggak orang itu kalau dia misalnya udah terlalu sakit hati, dia memberontak sama abang, mungkin bahasa kasarnya dia bahasa-bahasa yang tidak baik, gosip dan sebagainya, bagaimana Bang? Ya, sebagai gembala itu satu kewajiban sebenarnya. Oh. Kalau kita menemukan orang seperti itu, ya Jadi harus dirangkul kita lagi. harus merangkul lagi. kembali. Ini ibaratnya domba yang sudah lewat dari pagar, dia bingung jalannya kemana, sehingga dia bisa memberontak dan sebagainya. Sebagai seorang gembala yang tulus hati dan rendah hati, Wow. harus datang untuk menjemput, merangkul kembali apa yang dia alami. Nah. Kita tanyakan, jadi marahin, nggak boleh dimarahin. Tanyakan. apa Ditokok kepalanya nggak boleh. Jangan Pak, jangan dibilang lagi. Itu kekerasan dalam gereja. Bang, jadi gini Bang, Ya. kalau tadi kita harus merangkul ibaratnya domba-domba yang hilang. Oke. Ada tips-tipsnya nggak buat merangkul mereka kembali gitu? Ya, tentu tidak lain dan tidak ada cara lain selain daripada komunikasi dulu yang baik. Ya. Jadi cara untuk merangkul jemaat itu harus kita sebagai gembala benar-benar bersahabat. Kalau tanpa ada sikap persaudaraan persahabat itu sulit. Soalnya kita ada agak keseganan ya, segan Ya. antara kita sebagai gembala dan sebagai jemaat. Jadi memang kita harus merangkul dengan cara menjadikan dia sebagai saudara. Apalagi dalam gereja. Jadi dalam gereja itu sebenarnya saudara semua. Saudara di dalam Kristus. Gimana kalau jemaatnya itu 1000 ya Bang? Dia rangkul pakai apa itu ya? Ya satu sisi misalkan jemaatnya mau ketemu pendetanya aja udah dikumpulin berapa orang. Iya. Gimana itu Bang? Kalau 1000 gimana itu? Jadi gimana? memang dan mungkin itu harapan ke depan. Ya. Semoga kayak abang di gereja berharap ke depan bisa 1000-2000. Woi, emang. Iya, tentunya itu harapan-harapan. Buka partai Mas ya. Gembala. Nggak boleh. Sebagai harapan-harapan. Ya banyak jemaat puji Tuhan. Ya sederhana jemaat kita puji Tuhan. Iya. Jadi Enggak kuantiti ya. Ya bukan masalah kuantitas atau jumlahnya, tetapi kualitas dan kesetiaan. Jadi gimana praktiknya tuh Bang kalau 1000? Kan Abang gembala tuh. Iya. Larilah 100. Kayak gitu. Gimana baca rangkul? Iya, itu pertanyaan juga ya Pak. Kalau Kan gembalanya cuma satu. Iya. Karena gembala itu satu, nggak mungkin Iya. gembala itu yang paling 3. senior lah yang Iya. Gimana itu Bang? Iya, jadi memang ya. Ini seru guys, ya. Jadi gini, Jadi kalau yang nonton yang cuma 1000. berarti Coba pikirkan berarti baik-baik. boleh lah yang gembala-gembala yang jemaatnya 1000 atau lebih komen. jadi ibaratnya begini, kalau 100 orang lari, kita sebagai gembala 1 orang, tangan kita itu hanya 2. Iya. Mereka tangannya udah Banyak. 200 ya. 200. 200 tentunya udah Jadi banyak. 2 orang aja. Bagaimana cara Biar kita aja tuh berangkat? 98 pergi. Ya, hanya sendiri orang diselamatkan. Nah, Jadi 2 tangan kita ya Bang. iya, jadi kita ini hanya 2 tangan. Semampunya aja lah ya. Jadi artinya begini, di dalam pelayanan kita butuh yang namanya multiplikasi pelayanan Iya. atau pelipat ganda dalam pelayanan. Artinya kita harus memang ada rekan yang bisa bekerja sama dengan kita dalam memajukan pelayanan bersama-sama. Ya kan? Jadi kalau hanya 1 orang barangkali memang susah ya. Benar. Tidak bisa merangkul. Ya. Apalagi kalau misalnya cuma 500, 700 sampai 1000-an gitu, jadi Iya kan? itu sesuatu yang sulit. Jadi memang harus ada multiplikasi dan multiplikasi kepemimpinan. iya, kepemimpinan harus ada. Jadi Iya, harus iya. juga punya rekan yang bisa bekerja sama. Iya. Siap. Nah, ini udah mulai akhir ujung Pak. Ini Oke. Pak Kevin udah kode-kode dari tadi 5 menit gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Bang. Bang, boleh nggak ya kalau misalkan gereja itu punya full timer, tapi dia kerjanya nggak optimal, tapi dipecat, bisa nggak? Boleh nggak gitu?
Oke, kalau masalah Pemecatan pemecatan dalam seorang pelayan lah. pelayan itu sebenarnya bagi saya boleh-boleh saja. Boleh. Karena setiap gereja punya Ketentuan. ADART, Wow. anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja. Ah, Jadi dia punya aturan-aturan yang ketat. pasti. Kalau misalnya bagaimanapun dia full timer, tapi kalau misalnya pelayanannya biasa aja, bukan misalnya tidak menjaga lah kekudusan hidup misalnya. Ya. Nah, pelayanan itu otomatis kan bagaimana seorang pelayan menjadi role model bagi Ya, jemaat, menjadi oke, teladan. oke. Tidak mungkin. Karena orang melihat kita bukan hanya dari gaya pakaian, tapi action kita setiap hari dilihat. Wow. Attitude kita setiap hari bukan hanya performa yang dilihat. Nah, jadi itu tergantung daripada aturan-aturan. Tetapi by the way kalau misalnya selagi mampu diatasi, dirangkul, dibekali, Dibicarakan. diarahkan, dinasihati, Iya. why not? Kenapa tidak? Kenapa harus dipecat? Kenapa harus dipecat? Bahaya. Karena setiap orang dalam kehidupan ini Punya kesalahan ya. punya kesalahan, punya keterbatasan, punya kelemahan termasuk gembala masing-masing. juga ya kan. Manusia juga punya Manusia. kelemahan. Nah, baru aku mau nanya, berarti kita boleh pecat tuh gembalanya? Salahnya yang mecat gembala itu siapa? Iya. Kan gitu. Iya. Iya. Jadi itu tergantung konsepnya seperti apa, dan kembali ke jawaban tadi, kalau mampu dirangkul kenapa tidak? Wow. Tidak harus pemecatan. Ya, kadang-kadang manusia ini tidak pernah luput dari kekhilafan tertentu. Luar biasa. Iya. Sebenarnya kita mau panjang-panjang lagi nih, Oke, ya. pertanyaannya. Cuman karena kita punya durasi, Oke. jadi pelayanan itu luar biasa ya tadi definisinya. Yang penting yang pertama tadi sudah diperjelaskan dan dipertegaskan Oke. bahwa gereja itu punya tugas. Iya. Ada 3, Iya, ya kan? Diakonia, koinonia, marturia ya. Ya itu jadi sebuah catatan kita, itu nggak boleh dihapus. Itu boleh digaungkan terus itu sebenarnya. Iya. Supaya setiap orang percaya itu mengerti dia dipanggil, dia ada di muka bumi ini untuk apa gitu ya. Jadi cukup luas kita bahas tentang pelayanan ini. Mungkin mau tanya-tanya terakhir atau apa gimana boleh? Apa ya? Aku ini dari tadi kepikiran roti ini lebih 3. Ya, kalau teman-teman mau bertanya juga boleh nanti di kolom komentar juga boleh tanya atau kasih satu argumen boleh juga sih. Ya kita sangat terbuka dalam pelayanan jiwa atau mau apa curhat juga boleh, sesi curhat ya. Kita buat ya seperti itu ya. Oke, Bang, close statement Bang. Apa pernyataan terakhir Abang untuk pesan-pesan lah untuk mereka yang menonton dalam sebuah pelayanan? Oke, bagi Anda yang akan menonton dan yang menonton nanti podcast ini, satu pesan untuk rekan-rekan semuanya, bahwa tetaplah melayani Tuhan selagi Tuhan memberi kesempatan bagi Anda. Oh. Karena pelayanan itu adalah suatu anugerah yang terindah Tuhan berikan bagi kita. Luar biasa. Kalau kita telah meninggal, kita bisa melayani Tuhan. Ya. Jadi selama Anda diberikan nafas kehidupan, monggo, mari melayani Tuhan sama-sama. Iya. Luar biasa. Iya, itu aja Bang dari. Ya kita jadi teman-teman tentang kenapa harus melayani Tuhan, bukan ditanya tapi memang harus melayani Iya. Tuhan. Iya, tadi ada satu apa tuh jawaban dari Abang, saya teringat satu hal seperti ini. Pelayanan itu bukan sebuah motivasi kita mencari keuntungan, Iya. benefit atau apa gitu ya. Pelayanan itu seperti gini, umpamanya adalah jikalau ada satu orang menyelamatkan satu kota, atau enggak gini, ada satu orang yang tidak mengenal kita, tapi dia menyelamatkan seisi rumah kita dalam hal atau bom atau apa gitu dalam pembunuhan, tapi dalam satu keluarga kita tuh diselamatkan. Tapi saya ingin percaya kalau itu keluarga Mas Restu apapun yang diperintahkan oleh orang ini Mas Restu pasti lakukan. Karena sudah memberikan sesuatu yang tidak pernah ternilai. tidak ternilai. Benar ya? Berarti responsibility kita ya.
kembali kepada Ungkapan syukur. ucapan syukur Iya. kita ya. Jadi sebuah pelayanan itu ucapan syukur. Jadi saya ambil saya close statement saudara, bahwa seperti tadi, kalau ada satu orang yang menyelamatkan seisi rumah kita dari sebuah kehancuran, kematian, pembunuhan, pasti yakin satu keluarga itu sama orang yang sudah menyelamatkan ini punya respect paling tinggi. Yes. Ya, seperti itu kita. Ya, jadi pelayanan itu milik kita semua. Nah, Oke, sekian dari kami. Ya, Saya Restu. Ya, saya situasi ya. ya saya Samuel Gea, akan sama ya. Kita tetap Aku boleh Restu ya nggak ya? dari semua berkati. Bye-bye. Ya, ya. Wow.